Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Traveloka 24. Kali ini Traveloka akan mengajak Sobat Traveloka untuk perjalanan ke Lamongan menggunakan kereta api eksekutif Kumarang. Oke, malam ini Traveloka akan menunjukkan bagaimana dan apa kereta api eksekutif Kumarang itu. Bagi rekan Traveloka yang penasaran terkait dengan kereta api eksekutif Kumarang atau yang sedang mencari-cari tiket untuk perjalanan mudik, yang tentunya untuk waktu-waktu terdekat ini masih ada waktu untuk liburan mudik ya. Nah, ini adalah kereta api eksekutif Kumarang. Kita lihat langsung ke toiletnya ya. Nah, ini bentuk toiletnya. Toilet ini lumayan lah untuk kereta eksekutif, tapi menurut Traveloka kondisinya memang tidak nyaman ya, kurang nyaman, karena ketika kereta itu berjalan sungguh sangat tidak nyaman. Dan toilet ini bagusnya digunakan di saat kereta ini berhenti. Kita lihat ya, tempat duduk di sini dua-dua, dan kereta ini ada di gerbong pertama. Nah, ini beberapa penumpang yang ada di sini sudah duduk di sini sambil menunggu keberangkatan kereta. Kereta Kumarang ini berangkat jam 10.00, dan ini adalah tempat duduknya. Lumayan nyaman nih. Jadi kereta ini berada di posisi gerbong 1. Di sini ada selimut yang sudah disediakan, dan tempat duduknya adalah wrestling seat ya. Jadi bisa dimundurin ke belakang. Posisi gerbong 1 yaitu berada di paling depan ya. Nah, akibat dari dampak kenapa duduk di paling depan gerbong depan ini adalah suasana bising dari kereta lokomotif yang dijalankan oleh masinis. Dampak pada terdengarnya suara klakson di sepanjang perjalanan. Jadi Sobat Traveloka yang sedang atau mencari tiket kereta api, mohon dipikirkan kembali jika gerbong berada di belakang lokomotif. Ini sudah stand ganteng ya, stand ganteng untuk tidur. Dan ini udah sampai, alhamdulillah. Ini perjalanan sangat tidak nyaman ya menurut Traveloka ya, karena suara bising dari kereta lokomotif yang dibunyikan hampir tiap menit ya, dari yang terdengar. Alhamdulillah kita udah sampai di Lamongan, Kabupaten Lamongan, yang posisinya berada di Jawa Timur ya, sebelum Gresik dan sebelum Surabaya ya. Kebetulan di Lamongan ini ada orang tua yang harus dikunjungi, ada urusan keluarga yang harus dikunjungi, urusan istri. Nah, kita sudah sampai di stasiun Traveloka. Stasiun Traveloka. Bisa Traveloka ada stasiun. Maksudnya stasiun Lamongan. Dan Traveloka sudah sampai di stasiun ini dengan selamat bersama anak dan istri ya.
back a year ago. Kereta Gumarang ini akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Jadi di Lamongan kereta ini berhenti untuk menurunkan penumpang, dan juga mungkin ada yang naik, penumpang yang naik dari Lamongan ke Surabaya. Di sini Traveloka dan keluarga langsung ke kamar mandi ya, ke toilet, karena sudah panggilan alam ya. Menurut Traveloka di sini stasiunnya kecil, tapi kamar mandinya sangat bersih. Nggak bersih banget sih, tapi bersih lah, lumayan bersih. Tidak merasa jijik lah kalau ke kamar mandi, ke toilet. Jadi perjalanan ini sudah sampailah di Lamongan. Saatnya kita menuju ke tempat makan ya, karena kita di pagi ini rasanya lapar, sangat lapar. Kita langsung menuju ke Depot Asis Jaya, pusat soto Lamongan. Ini yang kedua kalinya ya kita mengunjungi soto Lamongan. Di sini soto Lamongannya enak, paling enak menurut kami ya. Kemarin waktu kita ke Lamongan ada soto Lamongan juga yang enak juga, tapi ketika kita berkunjung kemarin rasanya sudah mulai menurun ya. Nah, kalau di sini soto Lamongannya sangat stabil ya rasanya untuk dinikmati. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengunjungi soto Lamongan, Depot soto Lamongan ini. Rasanya tetap mantap, enak, gurih, nikmat. Apalagi pas lapar begini ya, pasti nambah nasi. Soto Lamongan ini asli Lamongan ya, jadi beda dengan soto-soto lainnya. Ini ada ayamnya, ada kerupuknya ya, namanya ada ayamnya ya. Tentunya ini sangat gurih ya. Ada ebinya. Nah, ini adalah oleh-oleh khas Lamongan yang bisa kalian beli. Ada opak, ladu sing, ada kerupuk telur asin. Di sini ada juga japet lala, terus ada udang crispy, ada kerupuk udang. Dan di sini juga banyak sekali jenis-jenis yang lainnya. Yang kerupuk terasi, ada rica-rica tuna, ada tuna asap, dan ada juga oleh-oleh apa ini? Banyakan kerupuk ya, kerupuk. Jadi di sini Lamongan tuh terkenal hasil lautnya, dan memang posisinya pinggir pantai ya, pantai utara. Nah, ini ada wingko. Wingko di sini sangat terkenal ya, wingko dari Lamongan. Ada telur asin juga seperti di Brebes ya. Semua ini bisa kalian dapatkan di Depot Soto Lamongan ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke kampung halaman orang tuanya istri ya. Jadi di sini jalannya terkenal macet ya, karena di jalan kota ini truk
dan kendaraan kecil besar apapun gabung di sini lewat sini. Dan sudah direncanakan, diatur, ya udah jadi jalannya ya. Ada di belakang stadion ini untuk hanya truk aja ya. Jadi nanti kedepannya truk tidak melewati kota ya. Ini adalah Stadion Lamongan yang sudah direnovasi menjadi bagus ya. Jadi kalian yang mengunjungi Lamongan, yang pengen tahu Lamongan, salah satunya adalah selain dari makanan, juga minuman juga. Di sini juga ada Stadion Lamongan yang kalau di Liga Indonesia ada Persela Lamongan. Ini sudah direnovasi ya. Sudah hampir selesai renovasinya. Mungkin tampak megah ya. Nah, ini adalah menuju ke kampung dari orang tua istri ya. Ini jalan hanya cukup satu mobil, motor atau sepeda aja harus menunggu atau bergantian. Jadi kita menggunakan Pajero ya, mobil besar. Ini kalau udah pas-pasan sama mobil lainnya, bisa kita akan menunggu atau saling menunggu, harus saling menunggu atau bergantian, harus saling mengalah. Kalau tidak, kita akan tabrakan atau jebur ke tambak ya. Jadi inilah jalan yang kita harus lalui. Kali ini kita bersama keluarga ya, keluarga besar dari orang tua, dari mertua. Kita akan berziarah ya ke kuburan bapak kita, orang tua kita yang telah meninggal. Di sini didominasi oleh tambak ya. Banyak tambak di sini dan hampir semua itu sawah dibuat tambak. Jadi sangat-sangat besar di sini tambaknya. Dari kanan kiri, belakang rumah, depan adalah tambak. Dan di ujung sana ada perkampungan. Jadi untuk jalan ini yang kita lewati ini itu hanya atau lebih baik dilewati ketika pagi hingga sore hari ya. Untuk malam hari direkomendasikan tidak dilewati karena tidak ada penerangan, lampu di sini sangat minim penerangannya. Khawatirnya atau resikonya kalau kita memaksa membawa kendaraan adalah terjebur ke tambak ya. Karena nih jalannya cuma satu, kalau pas-pasan atau bertemu kendaraan lain, kalau malam hari tidak terlihat ya. Jadi sangat berbahaya bagi pengendara mobil, bahkan motor sekalipun. Jadi lebih baik dari pagi jam 6 sampai jam 5 sore jalan ini dilewati. Posisi jalan ini dengan jalan raya besar sangat jauh ya. Ada sekitar lebih dari 7 kilo. Jadi kita untungnya saat
melewati jalan ini tidak ada pas-pasan dengan mobil lain. Jadi alhamdulillah kita diberi kemudahan sama Allah. Niat kita mau berziarah ke pemakaman orang tua. Jadi uniknya di sini adalah kampung dikelilingi oleh tambak, bahkan pemakaman juga dikelilingi oleh tambak juga. Jika di sini terlihat jalan mulai sedikit lebar ya, karena menuju ke perkampungan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai perkampungan ya. Di sini sudah lihat SD, ada kelurahan juga. Kita udah sampai Desa Menganti ya, salah ya. Perkampungan ini termasuk padat, dan di sini di tengah-tengah ini lebih ke area tempat penduduk ya. Jalan sudah di aspal sebagian di semen. Termasuknya di sini orang-orangnya juga mampu dari segi kemampuannya, mereka memiliki tambak juga. Namun jalan sini tidak cocok ya untuk jalan untuk kendaraan besar seperti Pajero atau untuk kendaraan besar ya. Jadi sebagian harus turun dan memberi aba-aba karena banyak got, jalannya juga sempit. Jadi harus hati-hati karena supir tidak melihat got-got kecil ya. Jadi walaupun tidak begitu bahaya tapi kadang merusak ya. Jadi lebih baik kita ngalah, ada yang memberi apa-apa. Alhamdulillah telah sampai di tempat nenek kami. Kita parkir di teras nenek kami, rumah nenek kami. Kita lihat dari tempat bule om kami di sini di Jawa Timur. Kita lihat masih menggunakan kayu. Di sini masak masih menggunakan kayu ya. Jadi kata orang sih masak menggunakan kayu itu rasanya lebih enak ya ketimbang menggunakan gas.
lihat dari bule-bule kami sedang mempersiapkan makanan yang akan disajikan buat tamu nanti malam. Ini kue yang dibuat sama mereka. Kita lihat ya, dapurnya sudah sangat penuh kayu ya, jadi bahan bakar dari kayu-kayu yang dari tanaman-tanaman, pohon-pohon yang dipotong ya. Ya, resiko dari menggunakan kayu ini, pancinya hitam ya, gosong. Kita lihat lingkungan dari rumah Om Bude bule kita di sini, tempat nenek kami. Ada kandang ayam. Lihat rumah di pantai, pinggir pantai termasuknya ini ya. Banyak tambak. Belakang rumah nenek kami ada tambak, ada sungai, ya, pastinya sungai. Yang ini adalah tempat bersandarnya kapal ya di sini ya. Jadi mata pencarian dari orang-orang sini adalah nelayan ya, sebagian besar nelayan. Ada petani, ada pedagang juga di sini. Di sini juga, di belakang sini ada juga semacam dermaga ya, untuk kapal ya, tentunya untuk kapal, bukan untuk kapal besar ya, untuk perahu-perahu kecil. Di sini tempat bersandarnya seperti rumah-rumah era tahun 70-an ya, 80-an ya, 80 orang-orang zaman dulu ya seperti ini. Kampung-kampung masih sama ya, beberapa daerah masih sama dengan apanya ya, dengan situasinya lah, rumahnya masih era-era tahun 70, 80, 90 masih seperti ini. Di sini ada kandang ayam. Sementara akan kembali ke tempat nenek kami dari tempat Om bule kami ya. Sekarang kita akan menuju ke pemakaman ya. Situasinya, kondisinya mau hujan, tapi kita berharap sih nggak hujan.
Jadi sepertinya hujan tetap datang. Padahal kita sudah membawa payung agar terhindar dari hujan, tapi Allah berkata lain. Kita tidak bisa ke pemakaman karena hujannya terlalu lebat ya. Dan kebetulan pemakaman itu ada di tengah-tengah tambak ya. Jadi pemakaman itu unik ya. Jadi di tengah-tengah tambak itu ada pemakaman, dan tanahnya juga tanah tambak ya, tanah rawa ya. Kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hujan, tapi langit udah mendung dan tidak bisa tertahan untuk meneteskan air yang begitu deras, begitu lebat. Seperti perkampungan nelayan di daerah-daerah ya. Jadi sebelah kanan, kiri, belakang itu adalah tambak ya. Ketika kita telusuri, memang banyak tambak-tambak yang dibuat oleh masyarakat karena menghasilkan banyak cuan ya, tentunya ya, menjadi sumber penghasilan mereka gitu. Jadi mereka banyak petani yang beralih ke tambak karena keuntungan dari tambak sendiri sangat tinggi ya. Ketika mereka melakukan panen gitu ya, apalagi dengan komoditas seperti udang windu, bandeng. Kita masih di desa Menganti ya. Jadi daerah ini masih wilayah dari Kabupaten Lamongan. Dan jika Lamongan kita sorot ya dari atas ya, dari udara, hampir 70% di sini adalah tambak ya. Di Kabupaten Lamongan adalah tambak, hampir 70%. Jadi memang mata pencaharian utama dari orang Lamongan dari bertambak ya. Dari nelayan, bertambak, dan dari petani juga. Dari petani, sebagian dari petani. Hampir 60-70% adalah tambak wilayah dari Lamongan. Lamongan itu diapit oleh dua kabupaten ya. Di Kabupaten Gresik di sebelah timurnya, dan sebelah baratnya di Kabupaten Bojonegoro ya, kalau tidak salah ya, di Bojonegoro. Ini situasinya anginnya sangat kencang ya, karena akan turun hujan. Tapi kita memaksa ke sana karena situasinya dingin dan lebih kondusif ya. Tapi sepertinya angin dan hujan ini tidak bisa kita tahan menggunakan payung ya, karena situasinya juga di tengah-tengah tambak begini, resikonya juga sangat tinggi ya, apalagi petir ya. Jadi di sini tempat berteduhnya sangat sedikit
Jadi ketika hujan deras dikhawatirkan ada petir yang menyambar. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi untuk kebaikan kita bersama, kita kembali ke rumah ya, ke rumah nenek, karena hujan semakin deras dan payungnya juga tidak banyak, terbatas. Hujannya sangat deras dan khawatir kita ada petir ya yang menyambar, karena tidak ada tempat teduh di sini ya, kanan kiri tambak, dan ini yang menyebabkan kita lebih baik kembali ke rumah nenek. Kalau sekedar hujan mungkin kita bisa ya melewati ini ya, melewati area tambak ini kalau sekedar hujan ya. Kalau ini angin ya, hujan angin plus petir, jadi sangat beresiko terhadap keselamatan kami. Akhirnya kami balik ya, ke rumah nenek sambil menunggu hujan reda, atau mungkin besok hari ya, besok hari kita bisa lebih aman ya daripada hujan seperti ini, sangat berbahaya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke rumah nenek ya. Oke, kita di Lamongan tentunya tadi yang seperti awal kita ceritakan. Kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Lamongan menggunakan kereta api Gumarang ya. Kita sampai ke Lamongan ini dan kita sedang makan ya. Kita sedang makan siang di mie gacoan. Tapi ya kita segera mungkin untuk berziarah ya, karena waktunya sangat sempit. Ini musim hujan ya, sering hujan. Kita ke makam Desa Bucu ya, Bucu Kidul, makam Islam Dusun Bucu Kidul. Kita akan berziarah ke bapak kami. Kanan kiri di pemakaman ini adalah tambak ya. Jadi ketika seorang meninggal di sini, setiap digali pasti akan muncul air ya, karena ya tidak dipungkiri kanan kiri adalah air. Jadi air itu mencari tempat yang kosong ya, masuk ke celah-celah, ke pori-pori tanah, tentunya akan menimbulkan banjir ya, walaupun tidak hujan sekalipun, karena
hampir di sini ya 80% adalah air ya, banyak tambak ya. Orang-orang di sini sedang mengumpulkan ikan ya, atau sedang memberi makan tambaknya ya, area tambaknya, agar kelak nanti dipanen ikan-ikannya menjadi besar-besar dan siap dijual. Situasi saat itu sangat panas ya, udaranya panas, mataharinya panas, tidak tertutup oleh awan ya. Akhirnya kita sudah sampai di pemakaman. Di sini adalah pemakaman dari Desa Pucuk Kidul ya, Lamongan. Dan di sini juga ada kakek-kakek kami yang telah meninggal. Dan yang terakhir adalah orang tua kami yang baru saja meninggal. Kita dari Jakarta ingin berziarah karena kebetulan saat beliau almarhum meninggal, kita masih di Jakarta dan butuh waktu yang lama untuk perjalanan ke Lamongan ini. Pemakaman ini terletak di tengah-tengah tambak ya. Jadi di sekitar pemakaman ini adalah tambak yang sangat luas. Karena di pemakaman ini adalah di tengah-tengah tambak, maka tanah yang di tengah-tengah sini adalah tanah rawa ya. Jadi ketika digali untuk menguburkan jenazah, mereka muncul air ya, maka muncul air yang dari dasar dari tanah ini. Tentunya ini bukan sesuatu yang aneh ya. Kalau di daerah-daerah yang tidak di tengah-tengah rawa ini berbeda ya. Kalau misalnya kering ya paling tanah lempung ya, yang sedikit becek. Kalau di sini setiap galian muncul air ya, karena di sekitar tanah ini adalah tambak. Ya, setelah kita berziarah ya ke makam ayah kami, bocil-bocil pada persiapan untuk memancing ya. Jadi para bocil ingin merasakan sensasi mancing di alam ya, karena mereka itu biasanya mancingnya di game, di Roblox mancingnya. Jadi bocil ini sangat senang sekali ya
bisa langsung berinteraksi nyata di alam ya dengan pancingannya. Dan yang aneh di sini, bocil ini sangat beruntung dan lebih beruntung dapat ikan daripada temennya ya, yang notabene adalah nelayan kecil ya di sini. Inilah kadang memancing itu sebuah bakat ya. Jadi ada bakat memancing, karena tidak semua orang itu bisa memancing atau dideketin sama ikan-ikan. Jadi bocil ini sangat beruntung dapat ikan. Bagi rekan-rekan yang Traveloka yang sedang melihat ini tambak ya, ini tambak di mana sih? Ya, ini ada di desa Pucu Kidul ya, desa Manganti kalau nggak salah, di Lamongan. Nah di sini banyak tambak-tambak yang sangat luas ya, yang dibuat oleh masyarakat. Dan mata pencaharian dari penduduk desa ini adalah nelayan ya. Nih, si bocil dapat ikan lagi. Bahkan temennya yang sebelahnya adalah nelayan kecil ini, sebelah kirinya dia itu belum dapat. Jadi bapaknya aja kalah sama si bocil ini, karena bapaknya mancing nggak dapat. Ini bocil berapa menit dapat. Jadi memang bakat ya, bakat dari bayi ya. Jadi ada mitosnya sih. Jadi tidak semua orang itu bisa memancing. Nah, tapi ada juga yang bisa semua orang itu bisa memancing. Mitosnya tidak semua orang bisa memancing, tapi setiap orang bisa memancing. Paham gak? Tidak semua bisa memancing ikan, tapi semua orang bisa memancing masalah, bisa memancing kerusuhan. Ya, bercanda aja sih. Ya, pada intinya mitos itu benar adanya, karena setiap orang itu tidak semua dapat memancing. Seperti ini nih. Ini yang satu adalah orang asli di situ, adalah nelayan kecil yang kerjaannya tiap hari mainnya adalah pancingan. Sedangkan yang sebelahnya adalah kerjaannya adalah nonton YouTube, nonton short dan main Roblox. Tapi dia lebih beruntung dalam memancing. Nah, itulah kadang mitos itu benar-benar adanya gitu loh. Bapaknya aja kalah, bapaknya aja bisa seharian nggak dapat ikan. Ini bocil langsung dapat ikan, sampai yang sebelah aja ini orang kota. Kok bakat banget mancingnya ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri.
Oke, masih di Traveloka ya. Jangan lupa ya subscribe, jangan lupa komentar, jangan lupa juga like ya, untuk meramaikan agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ya, bisa menyajikan video-video yang oke, yang keren-keren tentunya, perjalanan yang mengesankan dan bisa jadi pelajaran bagi kita. Ini akhirnya kita berkendara ya. Kita berkendara mengendarai perahu maksudnya ya. Kita berjalan menuju sungai. Ya, baru kali ini Traveloka naik perahu sejauh ini ya. Sebelumnya hanya jarak dekat saja, tapi ini perjalanan ke sungai ini baru kali ini dan sejauh ini. Sangat menyenangkan ya, udara di sini sangat sejuk ya, karena jauh dari perkotaan, tapi juga di sini sangat panas ya. Sangat panas dan kita sedang kepanasan tentunya. Sepertinya bocil-bocil sangat menikmati perjalanan ini. Ya, jarang dan mungkin baru kali ini ya mereka itu merasakan naik perahu ya. Ternyata sungai di sini sangat dalam ya, jadi bisa kedalamannya bisa 180, bisa 2 meter atau lebih. Jadi ada beberapa kejadian anak kecil terpleset atau mungkin orang tua bisa tenggelam di sini ya. Kelihatannya sih seperti sungai di rawa ya, sungai yang tidak jauh ya dari perkampungan. Tapi dalam kenyataannya kedalaman sungai ini sangat dalam lah ya. Tentunya kita kalau kita mau merasakan sensasi alam ya, kalau untuk pinggirnya aja sudah setengah dari badan ini orang dewasa. Kalau tengahnya lebih dalam lagi. Ya, sensasi ini tidak selalu didapat setiap orang ya. Dan ini sangat menurut Traveloka ini perjalanan yang sangat unik ya. Baru kali ini naik perahu kecil, kita mengendarai perahu kecil berkeliling ke sungai-sungai yang sebenarnya ini adalah sumber mata pencaharian mereka dan sangat penting buat kehidupan mereka, karena dari ikan-ikan yang didapat itu kemudian dijual dan sebagian dikonsumsi untuk keluarga ya. Jadi subhanallah ya, masya Allah, sungai yang seperti ini bisa menghidupi satu kampung ya. Ya, ikan dengan kekayaan alam Indonesia ini sangat luar biasa. Allah telah memberi kenikmatan ya, alhamdulillah ya, beri rezeki kepada penduduk
Lamongan, dengan tambaknya, dengan sungainya, bisa menghidupi keluarga. We're gonna be two hearts running wild. Di sini banyak eceng gondok ya yang menutupi sungai, dan kita lihat kita bertemu dengan orang setempat ya, kapal-kapal, perahu-perahu yang dari tetangga, dari Pak Le-nya ini, dari Pak Le, dari istri. Mungkin ini pemandangan biasa ya untuk penduduk sini. Sungai jadi lalu lintas, jadi sumber kehidupan ya. Seperti ini ada kangkung yang ada sebelah kiri atau segondok. Ini kangkungnya bisa dijadiin mestinya sayuran lah ya, sayur kangkung. Ikannya bisa ditumis atau digoreng. Masya Allah, Allah telah memberikan banyak limpahan rezeki bagi setiap manusia ya. Dari miliaran manusia, Allah masih bisa memberi makan ya. Jadi maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We lay awake in bed, the laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Oke, dengan kita berbalik arah ya. Ini ada paman kita atau Pak Le yang sedang mengayuh perahu ini. Ya, kita kembali ke tempat rumahnya Pak Le ya, atau paman kita. Dengan kembalinya kita sampai rumahnya Pak Le ya, akhirnya kita sampai penghujung video-video yang tentunya ini kumpulan dari video dari perjalanan kita di Lamongan ya, dari awal kita sampai ya, dari awal kita naik kereta api Gumarang ya di Pasar Senen Jakarta sampai kita di stasiun Lamongan, hingga kita merasakan soto Lamongan yang tentunya original banget ya, karena dibuat di Lamongan dan khas ya, khas Lamongan dan tidak ada duanya tentunya. Ini kita sudah kembali, sudah mau sampai ke rumahnya Pak Le. Ini ada perahu dari tetangga tadi yang kita pas-pasan dengan mereka ya. Dengan selesainya perjalanan ini, terima kasih buat rekan-rekan dari Traveloka ya, Traveloka 24. Jangan lupa ajak semua teman, saudara, adik, kakak, bapak, ibu, mama, papa, kakek, nenek untuk selalu mantengin ya, tungguin video-video dari Traveloka ya. Karena dengan dukungan kalian ya, kita bisa berkembang dengan baik, kita bisa berpergian dengan senang ya, karena banyak yang menonton ya. Tentunya Traveloka akan terus menyajikan perjalanan-perjalanan yang menakjubkan ya, yang amazing ya, yang luar biasa lah. Terima kasih atas atensi dari sobat-sobat Traveloka. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya. Apapun komentarnya, insya Allah Traveloka akan terima dengan senang hati ya. Saran dan kritik tentunya agar Traveloka terus berkembang. Terima kasih sekali lagi terima kasih atas kerjasama atau atas tontonannya ya. Sebagai tontonan yang referensi bagi teman-teman, tentunya
di akhir video ini si bocil nih sedang memancing ya. Seperti biasanya ya, dia sangat-sangat beruntung, sering dapat ikan ya, bahkan sama anak-anak nelayan sini aja kalah ya. Dia lebih jago mancing ya tentunya. Ya itulah bakat sejak kecil. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kita ketemu lagi di destinasi selanjutnya. Ayo beri saran dong, kemana kita destinasi selanjutnya. Oke. See you next time.